terbuka, maka yang paling maju adalah monyet. Karena monyet tak berpakaian sama sekali. Betul? Maka makna maju adalah maju dalam bidang pendidikan agama. Itulah kemajuan. Itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah pendidikan agama di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah maju? Anak SD, anak SMP di Bengkulu Selatan wajib bisa tulis baca. Siapa yang tak bisa tulis baca, anak SD, anak SMP di Bengkulu Selatan, maka dia akan dipindahkan ke kabupaten lain. Hati-hati, ini anak-anak ustadz ini sudah bisa tulis baca. Tulis Arab sudah bisa. Tolong Pak, angkatkan satu, naikkan ke sini. Saya mau ngetes satu orang. Pak Satpol PP, Pak Polisi, yang dari sini nih, angkat satu orang. Angkat. Saya mau mengetes. Siapa namanya, nak? Rahmat Hidayatullah. Rahmat Hidayatullah. Tolong bacakan surat pendek anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang saya mau tanya, apakah anak SD dan SMP di Bengkulu Selatan bisa baca Quran? Sudah melihat buktinya? Saya tidak percaya omongan Pak Bupati. Tapi setelah melihat langsung, mendengar anak SD. Kelas berapa udah? Kelas 4 SD. Anak-anaknya aja begini, apalagi bapaknya. Anak-anaknya aja pandai, apalagi ibunya. Nah, semoga jadi anak soleh. Rabbana hablana minas solihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh ya Allah. Jadikan Rahmat Hidayatullah beserta seluruh anak-anak di Bengkulu Selatan ini anak-anak yang bisa menjadi pemimpin masa depan. Amin ya Rabbal alamin. Silakan duduk Ananda Rahmat Hidayatullah. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang ada di Bengkulu Selatan, jangan kenapa cuman SMP? Tadi Ustaz Somad bilang SD cuman SMP. Kenapa SMA tidak? Karena SMA tanggung jawab gubernur. Bupati kekuasaannya cuman SD SMP. Maka kalau ada anak SMA tidak bisa baca Quran, tidak sholat, yang masuk neraka gubernur. Kalau ada anak SMP tidak bisa baca Quran, tidak sholat, yang masuk neraka, saya nggak ada ngomong. Nah, jadi kalau sudah pendidikan agamanya maju, silakan bangun gedung yang tinggi, silakan bangun jalan tol, silakan. Insya Allah dia akan menjaga gedung-gedung, dia akan menjaga. Apakah Kabupaten Bengkulu Selatan ini sudah maju dalam pendidikan agama? Saya menyaksikan sendiri, melihat sendiri, mendengar sendiri, dan kita semua menjadi saksinya. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Betul? Jelas? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Gedung dibangun, pendopo cantik, tapi pendidikan agama tidak maju. Malam-malam datang mereka kemari, dicopotnya keramik, dirusaknya tiang, dihancurkannya semua. Betul? Tapi kalau dia diajarkan pendidikan agama, dia tidak mencuri, dia tidak korupsi, dia tidak bohong, dia tidak takut pada Satpol PP, dia bukan takut pada polisi, tapi dia takut pada la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Saya saking semangatnya tausiah di Bengkulu Selatan sampai lupa mengucapkan yang terhormat Bapak Bupati Bengkulu Selatan beserta Ibu Ketua Penggerak PKK, yang kita hormati Ketua Panitia, yang sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Bengkulu Selatan. Itulah saking semangatnya luar biasa. Tak saking semangat, tak saking bingungnya lah. Disediakan pentas tinggi macam pas acara sunat. Begitulah orang Bengkulu Selatan menghormati dan memuliakan Ustadz Abdul Somad. Hanya Allah yang dapat membalas semua kebaikan. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas kebaikannya. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalas, fad'ulahu, doakanlah. Saya hanya mampu mendoa, semoga Allah tetap menjaga generasi anak bangsa di Bengkulu Selatan ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa minum jamu beras kencur. Sudah lama Abdul Somad tausiah dan ceramah, baru di Bengkulu Selatan dihadapkan air mancur. Masya Allah, luar biasa. Adik-adik yang kepanasan, masuk ke dalam. Saudara yang dimuliakan Allah, tidak ada alasan orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, ayah-ayah, emak-emak yang anaknya tidak bisa baca Quran. Kenapa? Karena di Bengkulu Selatan sudah diperdakan peraturan daerah, peraturan bupati, anak SD, anak SMP wajib bisa tulis baca Al-Quran. Inilah yang akan menolong Pak Bupati di hadapan Allah nanti, insya Allah. Anak-anak nih bisa baca Quran, anak-anak nih bisa paham isi sholat. Walaupun Pak Bupati sudah selesai nanti, walaupun beliau tidak menjabat, kalau sudah pensiun, pahalanya mengalir sampai hari kiamat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ini nanti akan SMA, anak ini kuliah, anak ini jadi polisi, anak ini jadi tentara, anak ini jadi pemimpin, jadi anggota dewan. Mereka mendapat pendidikan yang baik. Ketika ditanya, kau dari mana? Saya dari SD dan SMP di kampung saya di Bengkulu Selatan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana minas solihin. Jadikan anak kami ini anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Amin ya rabbal alamin.